Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Miss akan membahas materi serta kunci jawaban bahasa Inggris pada buku English for Nusantara, kelas 7, di halaman 176 dan 177. Nah, di sini langsung saja Miss akan membahasnya. Nah, di sini ada bagian Section 3, yaitu bagian ketiga, Reading and Viewing, membaca dan melihat. Nah, di sini diminta kepada kita yang di bagian A ini, read an online chat between Pipit and Monita. Bacalah chat secara online antara Pipit dan Monita. They talk about some tips for focus during online learning. Mereka berbicara tentang beberapa tips untuk tetap fokus belajar selama daring. Nah, di sini ada percakapan atau berisikan chat di WA seperti ini. Mari kita baca. Hai Monita. Halo, hai Monita. Hai Pipit. Bu Ayu advised me to stay focused on online learning. Artinya, Bu Ayu menasihati saya untuk tetap fokus belajar secara online atau secara daring. Nah, selanjutnya dialog kedua yaitu you know, I am easily distracted. Selanjutnya, can you give me some tips? Nah, adapun di bagian yang kedua ini, teks yang kedua yaitu you know, kamu tahu, aku mudah teralihkan. Nah, di sini can you give me some tips? Bisakah kamu memberi saya beberapa tips? Selanjutnya dibalas, wait a second, tunggu sebentar. I will send you an infographic, hope it can help. Nah, artinya saya akan mengirim kepada kamu infografis, semoga membantu atau semoga dapat membantu. Nah, ini kan lagi loading nih infografis yang dikirim oleh si Pipit. Nah, di sini kalau dibuka infografik ini munculnya seperti ini. Inilah yang disebut dengan infografik. Nah, di sini, do you want to stay focused, not easily distracted during online learning? Nah, artinya di infografik ini yaitu apakah kamu ingin tetap fokus dan tidak mudah terganggu selama pembelajaran daring. Nah, ini ada beberapa tips ya, agar kita fokus dalam belajar secara daring. Here is what I do in joining learning. Nah, ini artinya berikut ini adalah apa yang saya lakukan dengan mengikuti pembelajaran secara online. Di sini ada berapa? Ada 8. Nomor 1, I have an online class schedule. Saya memiliki jadwal kelas online. Yang kedua, I show up on time. Saya muncul tepat waktu. Selanjutnya, I study in a comfortable and quiet time. Saya belajar di tempat yang nyaman dan tenang. I wear uniform. Saya memakai seragam. Selanjutnya, I take notes for important information. Saya mencatat informasi penting. Selanjutnya, I mute my microphones while listening. Saya menonaktifkan mikrofon saya selagi mendengar. Selanjutnya, I mute my microphone for talking. Artinya saya mengaktifkan suara mikrofon saya untuk berbicara. Selanjutnya, I participate actively. Saya berpartisipasi secara aktif. Jawab sini, thanks Monita. Nah, jadi kita harus pahami betul isi dari infografik ini agar dapat membantu kita untuk menjawab soal-soalnya. Nah, di sini di halaman 177 ada soal. Di sini diminta kepada kita untuk mengisi soal ini berdasarkan infografik di atas. Answer the following questions based on Pipit and Monita's chat. Jadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini berdasarkan Pipit dan chat dari Monita. Nah, di sini soal number 1. Why does Pipit ask for some tip from Monita?
Nah, artinya mengapa Pipit meminta tips dari Monita? Pipit menjawab, Pipit want to stay focused on online learning. Pipit ingin tetap fokus pada pembelajaran secara daring. Selanjutnya, nomor 2. Does Monita explain the tips on the chat? Nah, di sini jawabannya, no, she only sent an infographic about it. Jadi, di sini artinya tidak. Dia hanya mengirim infografis tentang itu. Selanjutnya, soal nomor 3. Mention the tips from the infographic that you want to do. Jadi, di sini artinya, sebutkan tips dari infografis yang ingin kamu buat, yang ingin kamu lakukan. Jadi, di sini diminta kepada kita untuk menyebutkan tips yang terdapat di infografik. Ini terserah kita memilih yang di mana, ya, memilih apa aja, karena ini bebas, terserah kita. Nah, di sini ya, tips ini ambil beberapa, pindahkan di jawaban nomor 4. Jawaban nomor 3. Di sini sebutkan tips-tips infografik yang ingin kamu lakukan. Di sana ada 8 kurang lebih, nanti di situ boleh pilih sesuai dengan yang akan dilakukan. Nah, di sini soal nomor 3, mention the tips from infographic that you want to do. Jawabannya, I show up, I wear uniform, I study in a comfortable and quiet place, and I take notes for important information. Jadi di sini artinya, saya datang tepat waktu, saya memakai seragam, saya belajar di tempat yang nyaman, tenang, dan mencatat informasi penting. Sampai sini. And I take note for important information. Nah, selanjutnya soal number 4. What activities does Ibu Ayu do in online learning? Nah, jadi artinya aktivitas apa yang telah dilakukan Ibu Ayu pada pembelajaran daring? Nah, di sebelumnya kan ada teks terkait dengan role-nya Ibu Ayu ataupun teks yang menjelaskan tentang Ibu Ayu mengajar bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa mengadopsi jawaban di sana, tempelkan kemari. What activities does Ibu Ayu do in online learning? Jawabannya teaching. Jadi, apa aktivitas Ibu Ayu dalam pembelajaran online? Jawabannya teaching, mengajar, meet the student, bertemu dengan anak-anak atau siswa-siswanya, discuss and explain material, berdiskusi dan menjelaskan materi-materi. Nah, selanjutnya, number 5. Do you find similarities between Monita's tip and Ibu Ayu online rules? What are they? Jadi sini, apakah kamu menemukan persamaan antara tipsnya Monita dan Ibu Ayu dan aturan Ibu Ayu secara online? Kalau memang iya, apakah itu? Nah, jawabannya yes, I do. Karena pertanyaan diawali dengan you, do, maka jawabannya do. Yes, I do. I show up on time. Yang sama, berarti yang sama dengan yang sama di antara Monita Tips dan Ibu Ayu di bagian ini. Di bagian role-nya. Di sini Miss menulis, yes, I do. Ya, saya kan persamaannya itu yang saya temukan yaitu terkait dengan I show up on time. Ini sama pernyataannya, tepat waktu. I wear uniform, menggunakan seragam, and mute the microphone while listening. Dan ketiga-tiganya ini ada dilakukan di dalam pembelajaran. Nah, demikian di halaman 177, Miss akan membahas sedikit lagi, yaitu di bagian C. Based on the infographic, berdasarkan infografik di atas, give a cross on time up sign. Jadi di sini, berdasarkan infografik di atas, berikan tanda silang pada jempol ke atas. Oke, ini apa nih? Berdasarkan infografis berarti
Berikan tanda silang pada tanda jempol ke atas untuk menyatakan sesuai dengan tips. Atau berikan tanda silang pada jempol ke bawah untuk pernyataan yang tidak sesuai dengan tips. Nomor 1 sudah dikerjakan untuk kamu. Jadi kalau tidak sesuai, kita kasih tanda silang seperti ini. Langsung saja kita baca soalnya. Create a schedule to remind you to join class online. Ciptakanlah atau buatkan jadwal-jadwal untuk mengingatkan kita untuk bertemu di kelas secara on time, tepat waktu. Intinya, jika kita setuju dengan pernyataan ini dan sesuai dengan aturan, maka kita berikan di bagian yang tanda seperti ini. Di jempol yang ke atas tuh kita berikan tanda silang. Kalau misalkan yang memberikan yang pernyataan yang setuju, kita berikan jempol ke atas, tetapi kita harus silang. Selanjutnya, kalau misalkan pernyataan tidak cocok dengan kita, maka berikan tanda silang di bagian jempol ke bawah. Nah, nomor 1 ini sudah terjawab. Nomor 1 sudah terjawab yang artinya yaitu buat jadwal untuk mengingatkan kamu agar bergabung dengan kelas tepat waktu. Nah, ini tidak ada tadi ya. Selanjutnya, yang nomor 2, you can wear pajamas or any clothes that you want. Nah, di sini kamu bisa menggunakan piyama atau pakaian lain yang kamu mau. Ini tidak benar ini. Sedangkan tadi di aturan infografik itu menggunakan uniform atau school uniform, seragam sekolah. Atau wear uniform. Selanjutnya yaitu di sini tidak sesuai ya, tidak sesuai di nomor 2, maka kita beri tanda centang. Nah, kalau nomor 1 ini yang benarnya ya. Selanjutnya, number 3, do not discuss or talk about things not related the lesson in the online class. Jangan diskusi atau berbicara tentang yang tidak berkaitan dengan pembelajaran di kelas online. Maka ini jawabannya benar. Setuju. Nomor 4, you don't have to take notes in the classroom. Kamu tidak perlu mencatat in online class. Kamu tidak perlu mencatat di kelas online. Tidak, ini tidak tepat. Maka kita beri jempol yang ke bawah. Selanjutnya, online class is the same as the offline class. Jadi, online class ini sama dengan kelas secara online. Oke. Nah, demikian yang dapat Miss bahas di halaman 176 dan 177. Mudah-mudahan bermanfaat. I think enough and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.